Iguana dan bunglon keduanya sekilas memang mirip. Kedua hewan ini juga sama-sama reptil, keduanya juga sering dilirik menjadi hewan peliharaan dari kelompok jenis kadal. Namun faktanya, iguana dan bunglon adalah spesies yang sangat berbeda. Bahkan, tak pernah berbagi wilayah. Kali ini Flora and Fauna akan membahas sedikit perbedaan di antara keduanya. Bunglon, Calotes, adalah sebutan khusus untuk beraneka jenis kadal, bengkarung yang memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Secara umum, istilah bunglon digunakan untuk menyebut kadal-kadal dari suku Iguania termasuk Iguanidae, Agamidae, dan Chamaeleonidae. Istilah dalam bahasa Inggris adalah chameleon atau chamaeleon. Akan tetapi, istilah dalam bahasa Inggris tersebut lebih sering digunakan untuk menyebut jenis-jenis dari suku Chamaeleonidae. Untuk istilah bunglon dalam bahasa Indonesia lebih cocok diterjemahkan dengan istilah calotes, karena kadal jenis Chameleonidae tidak ditemukan di kawasan Indonesia. Bunglon sering ditemukan di semak-semak atau pepohonan di sekitar kita. Mangsa bunglon adalah serangga seperti kupu-kupu, capung, dan lalat. Bunglon sering mengetahui mangsanya dengan berdiam-diam diri di pucuk pohon dan bergoyang perlahan seakan-akan ditiup angin. Akibatnya, mangsa kemudian terbang mendekat tanpa curiga. Jika jarak dengan mangsa cukup dekat, maka bunglon akan menjulurkan lidahnya yang panjang dan lengket untuk menarik mangsa tersebut. Bunglon juga mampu mengubah warna kulitnya agar sama dengan lingkungannya sehingga kehadiran bunglon seringkali tidak disadari oleh predator. Ciri-ciri khusus bunglon tersebut merupakan bentuk pertahanan diri terhadap musuh. Perubahan warna juga dilakukan untuk berkomunikasi dengan bunglon lainnya. Berikut ini ciri-ciri khusus bunglon. 1. Dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna alam sekitar. Kemampuan ini disebut mimikri. Kemampuan ini berguna untuk menipu mangsa dan juga musuh. 2. Memiliki lidah yang panjang dan lengket. Lidah semacam ini berguna agar mangsa yang sedang bergerak dapat dimangsa dan tidak dapat melarikan diri. 3. Mata bunglon dapat melirik ke segala arah. Kemampuan ini berguna supaya dapat melihat musuh dan mangsanya walaupun bergerak cepat. 4. Bunglon mempunyai alat pertahanan diri yang lain, yaitu kantong udara di paru-parunya. Dengan adanya kantong ini, bunglon mampu untuk bertahan di dalam air dalam waktu yang lama atau untuk menggelembungkan tubuhnya dengan tujuan menakut-nakuti musuhnya. Rahasia bunglon untuk mengganti warna tubuhnya karena bunglon memiliki sel kromatofor pada kulitnya. Kromatofor memiliki lengan-lengan panjang seperti gurita yang dikelilingi oleh melanin, pigmen. Jika melanin mengumpul, maka yang muncul adalah warna gelap. Begitu juga sebaliknya, jika pigmen melanin menyebar, yang tampak adalah warna muda. Setiap kromatofor mempunyai warnanya masing-masing. Misalnya, kromatofor warna biru mengendalikan warna biru pada tubuh bunglon. Kromatofor juga terhubung dengan sistem saraf, sehingga intensitas pigmennya dapat diatur. Meskipun bunglon dapat berganti-ganti warna, tapi tidak semua warna dapat dimiliki oleh bunglon. Ini tergantung pada jenis kromatofor yang ada di kulitnya. Di bawah lapisan kulitnya terdapat dua lapisan sel yang mengandung pigmen berwarna merah dan kuning. Di bawahnya lagi terdapat lapisan sel yang mengandung pigmen warna biru dan putih. Di bawahnya lagi ada lapisan sel yang mengandung pigmen warna coklat seperti yang ada pada manusia. Sebuah penelitian terbaru bahkan telah menemukan bahwa selain sel kromator yang dikelilingi oleh pigmen, bunglon juga memiliki nanokristal pada kulitnya. Jadi, di bawah kulit terluar bunglon terdapat nanokristal spesial. Nanokristal ini memantulkan cahaya dan perubahan ruang antara kristal juga mengubah cahaya apa yang dipantulkan ke mata kita. Nanokristal akan merefleksikan jarak gelombang yang lebih panjang, seperti warna kuning, merah, dan jingga. Semuanya tergabung dengan warna biru untuk menghasilkan warna yang berbeda. Ketika bunglon sedang bersemangat atau mengantisipasi mara bahaya, sel iridofore melebar sehingga nanokristal merefleksikan tingkatan beragam dari cahaya. Dari sinilah warna kulit bunglon bisa berubah. Sementara itu, saat kulit bunglon dalam kondisi kendur, nanokristal dalam sel iridofore sangat dekat satu sama lain, maka sel-sel tersebut secara khusus merefleksikan jarak gelombang yang pendek, salah satunya warna biru. Iguana adalah hewan reptil yang masuk dalam famili Iguanidae. Hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Kadal-kadal ini dideskripsikan pertama kali oleh seorang ahli hewan berkebangsaan Austria, Josephus Nicolaus Laurenti pada tahun 1768. Istilah iguana diketahui kemungkinan berasal dari bahasa Taino,
salah satu suku asli Amerika, yaitu iguana, yang juga merujuk pada kadal-kadal ini. Dibandingkan dengan bunglon, tubuh iguana jauh berukuran lebih besar dan panjang. Beberapa ciri fisik yang menjadi karakteristik iguana adalah adanya gelambir di bagian bawah rahang, duri pada punggungnya, serta ekor lebih panjang dibanding ukuran tubuhnya. Berikut beberapa ciri-ciri iguana. 1. Ukuran. Ketika anak iguana baru menetas, ukurannya sekitar 17–25 cm. Tetapi saat dewasa, panjang tubuhnya dapat mencapai 2 meter. Sedangkan berat tubuhnya saat anakan sekitar 12 gram, lalu saat dewasa mencapai 4 hingga 9 kg. 2. Mata iguana memiliki mata ketiga yang letaknya berada di kepala bagian atas. Fungsi dari mata ketiga ini adalah untuk merasakan gerakan dan cahaya, serta tidak bisa membedakan bentuk dan warna. 3. Kulit. Banyak dari kita mungkin mengira iguana hanya berwarna hijau, padahal ada beberapa jenis dengan aneka warna lainnya. Jenis-jenis tersebut antara lain, iguana merah, abu-abu, biru, putih, kuning, dan sebagainya. Perbedaan warna tersebut dipengaruhi oleh suhu lingkungan, kesehatan, suasana hati serta status sosial dalam kelompoknya. Mirip seperti ular, iguana juga mempunyai kemampuan berganti kulit. Saat anakan, reptil eksotis ini akan berganti kulit setiap 4 atau 6 minggu, sedangkan saat dewasa akan berganti kulit 1 kali per tahun. 4. Ekor. Seperti reptil pada umumnya, iguana juga memiliki kemampuan autotomi. Autotomi adalah kemampuan memutus atau membuang salah satu atau lebih bagian tubuhnya. Kemampuan unik ini dilakukan jika ia merasa terganggu dan sebagai bentuk mekanisme pertahanan. Lingkungan sebaran iguana adalah daerah hangat di kawasan tropis hingga subtropis. Habitat yang cocok untuk reptil ini adalah hutan dengan vegetasi rimbun. Spesies yang hidup di kawasan hutan hujan akan menghabiskan sebagian besar hidupnya berada di atas pohon atau disebut arboreal. Selain itu, ada juga spesies iguana dengan kemampuan berenang sangat baik dan biasanya hidup di sekitar lingkungan perairan. Sebaran reptil ekostis ini meliputi wilayah Amerika Tengah hingga Selatan, Brazil, Sinaloa, Veracruz, dan Meksiko. Kadal ini juga hidup di kawasan Karibia dan pesisir timur Pasifik. Selain itu, juga serta tersebar di habitat bukan asalnya, seperti Kepulauan Cayman, Texas, Hawaii, Kepulauan Virgin, hingga Anguilla. Itulah beberapa perbedaan bunglon dan iguana. Semoga apa yang dibahas Flora and Fauna kali ini bisa menambah pengetahuan kita semua.